Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang mukmin alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang mana mereka itu khusyuk di dalam melakukan salatnya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman kepada Allah ketika dia dalam salatnya itu khusyuk, menghadirkan hati, fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mensyaratkan bahwa termasuk syarat sahnya sholat itu adalah khusyuk. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, maka sesungguhnya telah batal sholatnya. Ini perspektif dari Al-Imam Al-Ghazali. Namun dalam madhab Imam Syafi'i, maka khusyuk itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, tapi tidak sampai pada tingkatan membatalkan terhadap sholat. Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra. Setiap sholat yang tidak menghadirkan hati, maka dia lebih cepat untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika kita melaksanakan sholat, hendaknya kita khusyuk, hadirkan hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali juga memberikan analogi orang yang tidak khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Ibaratnya ketika kita mau menghadiahkan permaisuri kepada seorang raja, kita memberikan permaisuri yang sangat cantik, yang sangat rupawan, yang sudah didandani. Kita hadiahkan kepada seorang raja. Tapi kemudian ternyata permaisuri ini tidak bernyawa, alias ini adalah bangkai, sudah menjadi mayit. Bagaimana reaksi seorang raja ketika diberikan seperti itu? Maka tentu ini suatu pelecehan. Ini adalah pelecehan yang diberikan kepada seorang raja. Tentu raja akan marah kepada orang yang memberikan hadiah itu. Begitupun juga di dalam sholat. Kita misalkan sudah melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin, syarat dan rukunya sudah baik, sudah kita penuhi semuanya, dari rukunya, dari sujudnya, dari berdiri, Al-Fatihahnya, bahkan bacaannya pun sudah sangat bagus sekali. Tapi sangat disayangkan ternyata tidak ada khusyuk di dalam sholatnya. Maka ini analoginya sama seperti ketika kita menghadiahkan permaisuri kepada seorang raja, tapi permaisuri yang tidak ada nyawanya, yang dia adalah mayit. Karena itu perbaiki sholat kita dengan cara kita khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara merenungi terhadap bacaan-bacaan sholat kita. Maka tentu yang harus kita ketahui adalah kita paham dengan makna-makna bacaan ketika melaksanakan sholat. Karena itu bisa menghantarkan kita untuk khusyuk di dalam beribadah. Dan yang kedua adalah dengan cara pandangan kita adalah fokus kepada tempat sujud, tidak melihat di sekitar tempat, dan anggota badan kita juga tenang di dalam melaksanakan sholat. Itu salah satu cara kita untuk beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.